dilakukan penetapan. Jadi program pelayanan ini dilakukan penetapan walaupun ya minimal penetapan kepala dinas atau administratif direktur. Ya, kemudian nilai 4 tersedia dalam pelayanan fokus komponen melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP dan dilakukan penyusunannya itu sudah kita perlihatkan. Nilai nilai ini sangat pelayanan. YouTube ada contoh-contoh. Jadi nanti F01 itu yang dipakai itu ada mungkin ya. Ya, kalau F02 itu ada di bagaimana nanti evaluasi yang akan F02. Lanjut ya. Tersedia publikasi sama pelayanan seluruh komponen service delivery, ada 3 media publikasi dan SIPP nasional. Ya, kemudian
1, 2, 3. Selanjutnya, tersedia publikasi standar pelayanan seluruh komponen service delivery pada 4 atau lebih media publikasi dan pada SIPP nasional. Ya, media publikasi di sini adalah pertama media sosial, kedua website, aplikasi yang bisa diunduh, SIPP nasional, papan reklame. Ya, itu yang ya ada yang non elektronik maupun juga elektronik. Ya, bukti dokumennya adalah foto dan atau screenshot dan media publikasi. Ya, selanjutnya. Ya, telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas standar pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. Ya, nilai 1 tidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap standar pelayanan. Nilai 2, peninjauan ulang dilakukan peninjauan ulang 3 tahun atau lebih terhadap seluruh jenis pelayanan. Jadi yang misalnya sudah pernah menyusun standar pelayanan, ini yakin di rumah sakit dengan Samsat, ya itu sudah pernah melakukan standar pelayanan. Tapi sebaiknya dilakukan peninjauan secara berkala. Ya. Nilai ini sebenarnya tadi ini seharusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 nilainya. Tapi 1, 2, 2 di sini. Ya. Nilai 3 dilakukan peninjauan ulang 2 tahun atau lebih terhadap sebagian jenis pelayanan. Kemudian 1, 2. 3 dilakukan peninjauan ulang 2 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis pelayanan. 4 dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap sebagian jenis pelayanan. Kemudian 5 dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis pelayanan. Ya, bukti dokumennya adalah ya, review standar pelayanan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Ya. Lanjut. Ya, kemudian pemenuhan siklus maklumat pelayanan. Ya, ini ketersediaan penetapan dan publikasi ya maklumat pelayanan. Isi maklumat pelayanan itu pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. 2, pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus-menerus. 3, pernyataan kesediaan menerima sanksi dan garing atau memberi kompensasi bila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan. Ini ada contoh maklumat pelayanan. Ya, 0 tidak tersedia maklumat pelayanan berarti nilai 0. Ya, ini 1, 2 lagi-lagi tertulis di yang di 1, 2, 3, 3, 4, 5 ya. Selalu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1 tidak tersedia maklumat pelayanan namun belum ditetapkan. 2, tersedia maklumat pelayanan yang sudah ditetapkan namun isinya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Kemudian 3, tersedia maklumat pelayanan yang sudah ditetapkan dan isinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Ya. Kemudian yang keempat, tersedia maklumat pelayanan yang sudah ditetapkan, isinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan dipublikasikan pada media non elektronik. Yang kelima, tersedia maklumat pelayanan yang sudah ditetapkan, isinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan dipublikasikan pada media non elektronik dan elektronik. Ya, lanjut. Ya, masih ini terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Ini masih pada kebijakan pelayanan. Survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri. Ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. Ini dari 1, 2, 2, 3, 4, 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Ya, karena ini yang kami sosialisasikan juga ini adalah yang telah disosialisasikan oleh Kementerian PAN-RB. Ya, belum melaksanakan survei kepuasan masyarakat, itu sama dengan nol, nilai nol. Kemudian nilai 1, sudah melaksanakan SKM namun tidak sesuai dengan Permen PAN-RB. Ya, biasa survei kepuasan ya masih pada yang manual, biasa misalnya puas tidak puas, apa yang secara manual biasa diisi masuk oleh pengguna layanan, kemudian diolah, ya dipresentasikan, ya. Tapi kemudian ada Permenpan khusus yang mengatur terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Apabila itu sudah sesuai, maka akan sudah dapat nilai 2. Kemudian nilai 3, sudah melaksanakan SKM sesuai dengan Permenpan yang berlaku dan dipublikasikan pada media non-elektronik. Yang nilai 4, sudah dilaksanakan SKM sesuai dengan Permenpan yang berlaku dan dipublikasikan pada media non-elektronik dan elektronik. Yang kelima, sudah melaksanakan SKM sesuai dengan Permenpan, berlaku dan dipublikasikan pada media non-elektronik, elektronik, dan dilakukan tindak lanjut hasil SKM. Ya, bukti dokumennya adalah dokumen lengkap laporan SKM yang meliputi 1, 9 unsur penilaian, 2, rencana tindak lanjut, 3, publikasi SKM. Ya. Lanjut. Jumlah media publikasi hasil SKM. Kalau tidak dipublikasikan itu masih 0. Kemudian 1 dapat nilai 1 jika 1 media publikasi, nilai 2 nilai media publikasi, 3 media publikasi, 4 media publikasi, dan 5 jika lebih dari 4 media publikasi. Ya, ini maksudnya media publikasi. Pertama, media cetak non elektronik, kedua media elektronik, ketiga media sosial, keempat website, kelima aplikasi, keenam papan reklame. Ya. Ini ada contoh-contoh dari media publikasi. Ya, lanjut. Ini masih terkait dengan SKM, persentase tindak lanjut hasil SKM, ya, survei kepuasan masyarakat. Ya, dapat nilai 0, tidak ada rencana tindak lanjut SKM. Ya, yang ini yang sudah terbiasa dengan survei kepuasan masyarakat, tentu ada setelah diolah itu survei kepuasan, diketahui apa yang menjadi keinginan masyarakat di dalamnya, maka apabila tidak ditindaklanjuti, maka itu nilai 0. Kemudian ada rencana tindak lanjut tapi belum dilaksanakan, itu nilai 1. Kemudian 2, tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan kurang dari 30%, dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya. 3, tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 30-80%, dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya. 4, tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan lebih dari 80%, dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya. Kemudian tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 100%, dilaksanakan dengan laporan pelaksanaannya, dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya. Ya, bukti dokumen laporan tindak lanjut hasil SKM. Ya, ini masih terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Ya, kemudian yang ke-9, ya, kecepatan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat seluruh jenis pelayanan. Ya, ini terkait dengan rekomendasi. Ya, saya ulangi lagi ya, itu ada masih 1-6 lagi, itu 0, 1-5 yang penilaiannya. Ya, seharusnya 0 rekomendasi hasil tidak ditindaklanjuti, maka itu dapat nilai 0. Kemudian nilai 1,
Ya, rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 tahun setelah laporan SKM diterbitkan. Kemudian nilai 2, rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 9 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. 3, rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 6 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. Yang kelima, ya rekomendasi setelah 3 bulan. Minimal 3 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. Kemudian nilai maksimal nilai 5 itu rekomendasi hasil SKM 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. Bukti dukungnya adalah laporan lengkap SKM. Kedua, laporan tidak lanjut hasil SKM. Ya, ini juga laporan terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Ada Permenpan yang mengaturnya di Permenpan nomor 16 tahun 2017. Ya. Kemudian pada aspek yang kedua, profesionalisme SDM. Ini lebih banyak bersentuhan dengan rekan-rekan yang menjadi penyelenggara pelayanan. Ya. Pertama, tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Jadi secara keseluruhan profesionalisme SDM ini 25%. Ya, seperti yang telah saya informasikan tadi bahwa itu 25%. Kemudian pembagian dari 25% ini ada 10% di waktu pelayanan yang memudahkan. Kemudian 20% terkait dengan tersedia kode etik, kode perilaku pelaksana, budaya pelayanan lingkungan instansi. Kemudian 20% tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan. 20% tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. 30% tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. Ya, satu persatu kita lihat ya untuk terkait dengan profesionalisme SDM ini. Ya, yang pertama tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Ya, nilai 0 tidak memiliki kebijakan jam pelayanan. Ya, jadi jam pelayanan ini saya ulangi lagi bahwa tetap harus ada yang diinformasikan, walaupun misalnya itu sesuai dengan jam kantor misalnya. Kalau misalnya jam kantor jam 7.30, tapi jam pelayanan dimulai jam 8 misalnya untuk masyarakat, ya harus juga diinformasikan jam 8.00 sampai jam sekian. Ya. Ya, kemudian ya sama misalnya di bank ya jam 8.00 dimulai pelayanan karena walaupun dia masih jam 7.30 sampai jam 8 itu dilakukan dulu untuk briefing internal. Jadi ada dulu tetap ada waktu setengah jam misalnya untuk pengaturan internal persiapan. Jadi baru memulai pelayanan. Kalau misalnya sama, jadi tetap harus ada informasi. Ya misalnya kayak di dinas sosial tadi, ya harus ada informasi. Ya, kemudian pada umumnya juga dinas-dinas lain seperti itu juga karena walaupun bukan yang dilayani secara umum masyarakat secara langsung, tapi misalnya masyarakat yang menjadi pengguna layanan kita terkait dengan masyarakat pendidikan misalnya di Dikbud, kemudian pemberdayaan perempuan ada memang yang terkait dengan apa yang menjadi ya terkait dengan pelayanan di sana, ya kemudian begitu juga di perpustakaan. Ya, kemudian nilai 1 memiliki jam pelayanan, nilai 2 memiliki kebijakan jam pelayanan kerja dan satu unsur lain. Ya, kemudian 3 memiliki kebijakan jam pelayanan kerja 2 unsur lainnya. 4 memiliki kebijakan jam pelayanan kerja, jam pelayanan atau jam kerja dengan 3 unsur. Yang kelima memiliki kebijakan jam pelayanan jam kerja dan 4 atau lebih unsur. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama memiliki kebijakan jam pelayanan jam kerja berupa surat keputusan peraturan yang berlaku dan sejenisnya. Yang kedua tidak ada jeda pelayanan yang berarti
istirahat pegawai dilakukan secara bergilir, sistem shift, yang dapat dibuktikan dari publikasi jam pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, penambahan waktu layanan di luar jam kerja, jam pelayanan maksudnya, di luar jam pelayanan yang sudah ditetapkan masih di hari kerja. 4, penambahan waktu layanan di luar hari kerja, namun dalam kondisi tertentu, misalnya ya pembukaan di sini dalam pembukaan CPNS, lapor SPT tahunan, ya. Kemudian yang kelima, penambahan waktu layanan di luar hari kerja, namun secara rutin. Ya, misalnya ada yang karena kebijakan tertentu, ya tentunya misalnya ini kayak di rumah sakit ada yang hari Minggu, ada yang hari Sabtu. Ya, kemudian layanan 24 jam. Ya, layanan merupakan inti pelayanan pendaftaran, tidak termasuk layanan konsultasi dan informasi. Bukti dokumennya foto atau dokumen yang menunjukkan bentuk waktu pelayanan. Ya, selanjutnya, ya ini masih kode etik. Tersedia kode etik dan kode perilaku pelaksana dan atau budaya pelayanan di ribuan instansi. Ya, nilai 0, tidak tersedia aturan kode etik dan kode perilaku. 1, aturan kode etik dan kode perilaku pelaksana pelayanan hanya meliputi nilai hak dasar, nilai dasar hak dan kewajiban. Yang kedua, aturan kode etik dan kode perilaku pelaksana pelayanan meliputi nilai dasar hak kewajiban dan 1 unsur lain. 3, ini ada 2 unsur lain. Keempat, 3 unsur lain. Kemudian nilai 5 ya lebih atau 4 unsur lain. Ini unsur lain ini dimasukkan adalah 1 hak dan kewajiban, ya hak dan kewajiban. Kemudian larangan KKN. Ketiga, larangan diskriminasi. Keempat, sanksi. Kelima, penghargaan. Ya. Jadi bukti dokumennya adalah dokumen penetapan kode etik, ya, dan perilaku minimal oleh kepala unit, kepala dinas atau direktur rumah sakit, atau kalau misalnya di Samsat ada kepala badan atau ya mungkin minimal adalah kepala BPKPD kalau di Samsat. Ya, selanjutnya tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelayanan, pelaksana pelayanan. Ya, penilaiannya masih 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 0, tidak tersedia mekanisme peningkatan motivasi kerja. 1, tersedia 1 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja. 2 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja. 3 jenis ya mekanisme peningkatan motivasi kerja. 4 jenis. 5 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja. Ya, motivasi kerja dimaksudkan di sini ya bentuk peningkatan motivasi. 1, pemberian penghargaan. Ya, apabila ada pegawai yang dianggap berkinerja maka dikasih penghargaan. Kemudian pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat. Ya. Kemudian 3, pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa. 4, program konseling. 5, program tim capacity building. 6, mekanisme lain yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Ini ada contoh-contohnya. Ya, ya. Ya, penghargaan ya karyawan atau pegawai terbaik ada bisa berupa piagam penghargaannya, bisa juga dipajang di depan, pokoknya siapa yang terbaik untuk apakah bulan perhitungan per triwulan, per bulan atau per 6 bulan atau per tahun. Ya, lanjut, tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Ya ini kebiasaan kita diberikan diharapkan untuk melakukan kebiasaan pemberian penghargaan.
Ya. Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Ya, kembali penilaiannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada pemberian penghargaan sama dengan 0. 1, ada pemberian penghargaan hanya berdasarkan 1 sampai 2 unsur kecuali kinerja. 2, ada pemberian penghargaan berdasarkan 3 sampai 5 unsur kecuali kinerja. Ada pemberian penghargaan berdasarkan 1 sampai kembali ke 1 sampai 2 unsur termasuk kinerja. 4, ada pemberian penghargaan berdasarkan 3 sampai 4 unsur termasuk kinerja. 5, ada pemberian penghargaan berdasarkan 5 sampai 6 unsur termasuk kinerja. Ya, kinerja penerima penghargaan pertama kinerja. Nilai 1 adalah tadi kinerja, ini yang ada dalam SKP. 2, kehadiran. 3, kerjasama. 4, inovatif, kreatif. 5, penampilan. 6, tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal. 7, kriteria lain. Jadi ini terkait dengan pemberian penghargaan ini bisa ditetapkan apa saja yang ada di menjadi indikator di setiap perangkat daerah. Ya, bukti dukungnya dokumen penetapan pemberian kriteria pemberian penghargaan. Ya. Lanjut. 14, tidak tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. 0, 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5 ini penilaiannya. Tidak menerapkan budaya pelayanan, ya ini mendapat nilai 0. 1, pelaksana pelayanan menerapkan 1 unsur budaya pelayanan. 2, pelaksana pelayanan menerapkan 2 unsur budaya pelayanan. 3, pelaksana pelayanan menerapkan 3 unsur budaya pelayanan. 4, pelaksana pelayanan menerapkan 4 unsur budaya pelayanan. Kemudian kelima, pelaksana pelayanan menerapkan 5 unsur budaya pelayanan. Ya, yang kategori unsur budaya pelayanan di sini pertama seragam, kostum. Ya, ada petugas pelayanan. Ya, misalnya yang ada di front office. Ya, hampir semua perangkat daerah sudah memiliki front office. Ya, sebaiknya seragam khusus yang ada di front office. Ya, kemudian yang kedua identitas nama. Ini kemudian ketiga PIN, atribut, logo unit pelayanan. 4, aturan penerapan 5S. Ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu yang kemudian 5, nilai-nilai budaya layanan bisa dalam bentuk slogan, moto, maskot, dan sebagainya. Ini terkait dengan budaya kerja juga ya. Ya, bukti dukung foto penerapan budaya pelayanan. Ya, seperti contoh di atas. Lanjut. Ya, masuk dalam sarana prasarana. Ya, ini sarana prasarana ini ada 6 indikator. Mulai dari ini sarana prasarana ini nilai perhitungan aspeknya ada 18%. Yang pertama, tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. Kedua, tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. Ketiga, tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. Kelima, tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Tersedia sarana prasarana penunjang. Kemudian sarana front office bagi bagian informasi dari unit layanan. Ini satu persatu terkait dengan sarana prasarana. Kita lihat tersedia tempat parkir ya dengan fasilitas pendukung yang memadai. Ya, beberapa kantor perangkat daerah teman-teman di ini sudah mungkin sudah tempat parkirnya sudah memadai. Yang paling luas tempat parkirnya ada rumah sakit. Tapi masih ini di sini bahwa harus terpisah antara roda 4 dan roda 2.
Ya, tersedia tempat parkir dan memiliki satu fasilitas parkir. Ya, nilai 2 fasilitas parkir, 3 fasilitas parkir, 4 fasilitas parkir, ya 5 atau lebih fasilitas parkir. Yang masuk fasilitas parkir di sini pertama ketersediaan parkir roda 2 dan roda 4. Terdapat pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan roda 4, diberikan marka. Ya, ada pemisah. Kemudian yang kedua, petugas parkir, terdapat petugas yang menjaga di area parkir. 3, pemeriksaan karcis, kartu parkir. Setiap pengunjung diberikan kartu karcis sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang digunakan. 4, CCTV. Ya, ada CCTV yang dapat dipantau melalui monitor yang aktif, CCTV aktif. Kemudian 5, penitipan jaket atau helm. Ya, kemudian 6, pelindung, kanopi atau bahan lainnya. Ya, 7, drive-thru. 8, fasilitas tambahan. Ya, fasilitas apa saja yang terkait dengan ya untuk kebutuhan parkir. Bukti dokumennya foto fasilitas parkir dengan jelas. Ya, ada bukti yang bisa dilihat. Ya, parkir roda 2, roda 4 terpisah. Ada kanopi. Ya, sudah ada beberapa perangkat daerah yang ada kanopinya. Ya, ada ya khusus parkir khusus kelompok rentan. Ya, lanjut. Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. Ya, dilihat dulu bahwa ya ini kembali 0, 1, 2, 3, 4. Pelengkap. 4, tersedia fasilitas wajib dan 2 paling 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 ya. Fasilitas wajib dan 2 fasilitas pelengkap. Kemudian yang keempat, tersedia fasilitas wajib dan 3 fasilitas pelengkap. 5, tersedia fasilitas wajib dan 4 atau lebih fasilitas pelengkap. Yang fasilitas wajib itu adalah kursi tunggu, ya 2 pendingin atau sirkulasi ruangan. Terdapat pendingin ruangan yang berupa AC, kipas angin, atau ruang tunggu memiliki sirkulasi udara yang baik, ya tidak pengap. Fasilitas penunjangnya, pertama mesin antrian. Ini untuk misalnya kayak di rumah sakit, di Samsat. Kemudian televisi di ruang tunggu, ya sebaiknya ada televisi yang bisa ditonton oleh yang menunggu. Kemudian bahan bacaan, ya ada brosus-brosus yang bisa dibaca atau majalah yang bisa dibaca. Kemudian pengisi daya baterai alat komunikasi, cas. Terdapat sumber listrik yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan pengisian daya alat komunikasi. Kemudian yang kelima, hotspot atau wifi. Terdapat hotspot wifi yang aktif dan dapat digunakan oleh pengguna layanan. 6, air minum. Disediakan air minum bagi pengguna layanan bagi berupa apakah kemasan atau galon. 7, hal-hal lain yang mendukung kenyamanan ruang tunggu. Ya. Kemudian ada contoh ruang tunggu. Ini ruang tunggu yang sangat bagus dilihat di bandara. Ruang tunggu di di beberapa rumah sakit. Ya, ada tempat cas. Ya, ini hampir ini contohnya, ini kayaknya ruang tunggu bandara ini yang jadi contoh. Foto, video ruang tunggu dan seluruh fasilitas ruang tunggu yang ada sebagai bukti dukung. Selanjutnya, tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai.
Ya, toilet, apakah toilet yang misalnya yang langsung ada toilet khusus pengguna layanan, ataukah toilet itu masih menyatu dengan toilet yang digunakan oleh pegawai negeri sebagai yang perangkat daerah penyelenggara pelayanan. Ya, di sini kita lihat bahwa tidak tersedia toilet, ya ini nilainya 0. Nilai 1 toilet pengguna layanan dengan 1 kondisi, nilai 2 dengan 2 kondisi, nilai 3 dengan 3 kondisi, 4 kondisi, 5 atau lebih kondisi. Ya, kondisi yang dimaksud adalah pertama ketersediaan toilet pria dan wanita, terdapat pemisahan antara toilet pria dan wanita. 2, wastafel, terdapat wastafel dengan keran air yang berfungsi dengan baik. Ya, 3, toiletries, fasilitas penunjang dalam toilet yang meliputi ada tisu, ada sabun, tempat sampah, dan lain-lain. 4, air bersih. 5, monitoring. Ini ada petugas yang setiap saat membersihkan toilet. Kemudian 6, fasilitas lain yang mendukung. Ya, ada contoh toilet yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Nah ini pada umumnya masih terbatas di kita. Karena juga ini ada evaluasi tersendiri untuk tahun ini kembali rumah sakit dan perpustakaan yang khusus ada evaluasi pelayanan khusus untuk kelompok rentan. Ya. Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Ya. Penilaiannya juga 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tidak tersedia sarana prasarana, ya 0, ya 0. 1 tersedia 1 sampai 3 sarana prasarana bagi pengguna kelompok rentan. 2, tersedia 4 sampai 6 sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Kemudian 3, tersedia 7 sampai 9 sarana prasarana bagi pengguna kelompok rentan. Yang keempat, tersedia 10 sampai 12 sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Kelima, tersedia 13 atau lebih sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Yang mana yang harus disediakan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 66 tahun 2020. Yang pertama adalah kursi roda. Ini sudah biasa, hampir semua mungkin ada kalau yang pelayanan langsung ya. Kursi roda, tongkat, kruk. Tersedia kursi roda, tongkat, kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan. 2, pintu masuk yang mudah diakses. Ya, pintu masuk mudah diakses, pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan, rintangan yang menyulitkan pengguna layanan kelompok rentan. Ya, kelompok rentan di sini bukan hanya kaum difabel ya, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, masuk kategori kelompok rentan adalah ibu-ibu hamil, orang tua jongkok, dan beberapa yang kategori kelompok rentan. Ya, difabel ya termasuk ya. Ya, 2, 3, step lobby, ramp, jalan landai dengan pegangan rabat, kemiringan jalan landai paling besar 60 atau 6 derajat, dari posisi horizontal dengan lebar kurang 90 sampai 130 cm dan dilengkapi dengan pegangan Ya, ini kalau bangunan pasca gempa sekolah saya lihat hampir ada semua. Ada jalan ada step lobby, ramp. Ya, pintu masuknya. Ya, di sekolah-sekolah yang dibangun oleh PU yang setelah gempa ini, bangunan-bangunan pasca gempa itu semua ada step lobby, ramp, jalan lantai dengan pegangan rambat. Ya. Yang keempat, lift khusus. Ini yang agak sulit di sini. Lift khusus disertai dengan huruf braille. 5, selasar yang menghubungkan semua ruangan.
Ya, ini selasar yang menghubungkan semua ruangan. Ya, ini juga tidak terlalu sulit untuk dibuatkan. 6. Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus, dengan pegangan dan lain-lain, dan diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan. Ya, toilet khusus ini ya toilet umum sebenarnya bisa dijadikan toilet khusus. Karena ini yang penting ada pegangan, ada besi yang pegangan. Kalau toilet biasa kan tidak ada pegangannya. Kalau toilet khusus ada pegangannya. Kemudian ada contohnya Kak di situ yang kita ada toilet khusus. Oh, tidak ada ya. Kemudian loket khusus. Terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna layanan kelompok rentan. Ini kalau di rumah sakit biasanya ada ya kelompok prioritas. Ya, loket khusus. Kemudian ini akan mendapat tadi nilai kalau sudah sampai ada loket khusus berarti ada 7 sampai 9 itu nilai 3. Kemudian ruang tunggu khusus. Terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu. Ini ruang tunggu khusus. Ini lagi-lagi bahwa biasa di rumah sakit, di puskesmas. Kalau di PTSP Mamuju ada ruang bawahnya itu yang menjadi ruang tunggu khusus. Kemudian guiding block. Terdapat jalur guiding block yang jelas dan aman jika dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan. 10 parkir khusus yang mudah diakses. 11 alat bantu tunanetra, tunarungu, huruf braille. Terdapat alat bantu tunanetra, tunarungu dalam pengakses pelayanan publik. 12 area bermain anak. Terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain. Kemudian 13 ruang laktasi. Terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman, dan aman, serta dapat digunakan oleh pengguna layanan. 14 fasilitas lain yang sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan. Ada petugas atau petugas pemandu yang mampu berbahasa isyarat. Ya, itu 14 sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor 66 tahun 2020. Ya, khusus perpustakaan dan rumah sakit yang ini mungkin bisa menjadi perhatian karena ada evaluasi khusus tahun ini untuk kelompok rentan. Lanjut. Ya, ini ada nomor 19 ya sekarang. Ya, tersedia sarana prasarana penunjang. Ini sarana prasarana penunjang ini juga penilaiannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti perbaiki di situ nanti kayak yang karena ini nilainya semua ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang double nilainya tadi. Tersedia fasilitas penunjang itu nilai tidak tersedia fasilitas penunjang itu nilai 0. 1 tersedia 1 fasilitas penunjang, 2 fasilitas penunjang, 3 fasilitas penunjang, 4 fasilitas penunjang, 5 tersedia 5 atau lebih. Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang ini pertama fotokopi ATK, terdapat sarana fotokopi yang mudah diakses pengguna layanan. 2 P3K. Ini di kantor dia ada P3K. 3 APAR, alat pemadam ringan, pemadam api ringan. 4 kantin, terdapat kantin. 5 ruang ibadah, terdapat tempat ibadah. 6 area merokok di luar pelayanan. 7 jalur evakuasi, titik kumpul, jadi ada petunjuknya. 8 tempat sampah, tersedia wadah yang memisahkan jenis sampah. Kemudian 9 CCTV. Ya, ini adalah semua fasilitas penunjang. Bukti dukun
bukti dukung ini foto fasilitas sarana prasarananya penunjang dengan jelas. Ya, kemudian sarana prasarana front office. Ya. Ya, penilainya tetap 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak tersedia sarana front office, ya nilai 0, nilai 1, 1 fasilitas. Tersedia sarana front office, informasi layanan dengan 1 fasilitas, 2 fasilitas, 3 fasilitas, 4 fasilitas, 5 atau lebih. Ya, fasilitas front office pertama petugas khusus. Terdapat petugas khusus memberikan informasi. 2 meja atau kursi, terdapat meja kursi yang digunakan pengguna layanan dalam proses bertanya terkait kebutuhan layanan. 3 layanan layar atau display informasi yang menampilkan informasi terkait layanan yang tersedia. 4 bahan cetak informasi layanan. 5 register tamu manual ataupun elektronik. Ya, ini ada fotonya bukti dukung. Ya, ada bukunya. Ya, ada ya ada semua tadi di front office harus ada tertulis bahwa ini adalah front office, media konsultasi atau media nantinya juga. Ya, kemudian aspek sistem informasi pelayanan publik ini 11%. 4 indikator. 1, tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. 2, tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasi pelayanan. 3, kualitas pengguna SPP, elektronik, website, aplikasi. 4, pemutaran data dan informasi kanal digital. Ya, satu persatu kita lihat. Ini indikator penilaiannya. Ya, tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. Ya, nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tidak tersedia sistem informasi pelayanan publik, baik elektronik maupun non-elektronik. Ya, 0. Jadi 1, tersedia sistem informasi pelayanan publik non-elektronik melalui media lisan, pusat informasi, itu nilai 1. Nah, kalau hanya non-elektronik. Nilai 2, tersedia sistem informasi pelayanan publik non-elektronik melalui media lisan, serta media papan pengumuman dan media cetak. Ini masih non-elektronik. Kemudian yang nilai 3, tersedia sistem informasi pelayanan publik elektronik, pun belum online. Ya, layar monitor. Kemudian 4, tersedia sistem informasi pelayanan publik basis online, ada di website. Kemudian 5, sistem informasi pelayanan publik telah online, website, terhubung dengan sistem informasi nasional yang telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional. Ini yang sistem informasi pelayanan publik nasional itu termasuk span lapor. Ya, kalau misalnya kita punya pelayanan publik sudah tergabung tersambung dengan span lapor, ya maka peluang penilaian juga bisa lebih tinggi. Ya, ini bukti dukungnya. Lanjut. Ya, dari bukti dukung ya, akun pengguna pada SPPN, screenshot tampilan, ya, itu yang dijadikan sebagai bukti dukung di websitenya. Ya, kemudian lanjut nomor 22, tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. Ya, penilaiannya masih 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak tersedia sistem informasi pendukung operasi pelayanan publik, 0, sama dengan 0. Kemudian nilai 1, tersedia sistem informasi pendukung operasional pelayanan dengan 1 kondisi, 2 dengan 2 kondisi, 3 dengan 3 kondisi, 4 kondisi, 5 lebih dari 4 kondisi. Yang dimaksud dengan tersedia sistem informasi pendukung operasi pelayanan, ya
dengan kondisi, satu kondisi layanan pengelolaan pengaduan spam lapor, 2 survei kepuasan masyarakat, 3 SDM aplikasi atau website pengelola kepegawaian, 4 PAKI, 5 pengelolaan keuangan pelayanan publik bagi layanan berbayar, 6 atau unsur pendukung lain. Ya, bukti dukunnya boleh foto screenshot SIP pendukung layanan. Ya. Ya, ini terkait dengan website. Ya, SIPP elektronik tidak terhubung secara daring, ini sama dengan 0. Ya, nilai 1 SIPP elektronik berbasis website, aplikasi mudah dioperasikan. Ya, kalau perangkat daerah yang sudah tinggi atau sudah bagus SPBHCAM, saya kira juga di sini akan bagus SIPP-nya. Ya, nilai 2 SIP elektronik berbasis website, aplikasi mudah dioperasikan, mudah diakses. SIPP elektronik berbasis website, aplikasi mudah dioperasikan, mudah diakses, navigasi yang mudah dipahami. Ya, SIPP elektronik berbasis website, aplikasi yang mudah dioperasikan, mudah diakses, navigasi yang mudah dipahami, merupakan kanal digital resmi pemerintah, domain GoID. Ya, mungkin hampir semua ya perangkat daerah sudah ada ini. Ya, domain hanya mungkin di situ yang kanal digitalnya ada resmi pemerintah, ada yang belum, itu yang barangkali membedakan. Ya, aspek yang diperhatikan tata letak, kejelasan menu, kemudian pengguna menu, kompatibilitas, tampilan web dan mobile ponsel, domain situs pemerintah. Ya, ini ya pada umumnya ini yang foto screenshot sistem informasi yang ada di dalam website. Ya, dibuka websitenya langsung mudah dioperasikan, mudah diakses. Ya, ini yang tim evaluasi nantinya akan tentu akan melihat dari segi itu. Kemudian selanjutnya ini 2323 juga 24 kualitas penggunaan SIP elektronik. Oh, ya. Ya, selanjutnya aspek konsultasi pengaduan. Ya, 4 indikator, 10%, perhitungan penilaiannya 10%. Ya, pertama, tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas. Tersedia sarana media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Kemudian tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan atau pengaduan. Di 4, tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. Ya, kita lihat satu persatu. Ya, tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas. Ya, kalau sudah ada sarana konsultasi dan pengaduan pelayanannya, jika tidak ada sama dengan nilai 0. Jika satu kondisi, sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan satu kondisi nilai 1, dengan 2 kondisi nilai 2, 3 kondisi nilai 3, 4 kondisi nilai 4, 5 kondisi atau lebih 5. Yang dimaksud dengan kondisi di sini fasilitas sarana pengaduan. Ya, kotak 1 misalnya kotak saran pengaduan. Ya, kotak pengaduan yang biasanya ada yang secara manual, kotak saran itu masih nilai 1. Kemudian ada ruang khusus. Nah, kalau pengaduan itu ada ruang khusus, ya maka ini juga bisa nilai 2. Kemudian petugas khusus. Jadi ada petugas khusus yang dibuktikan dengan surat tugasnya ya. Kemudian ada air minum, air makanan ringan yang ada di
tempat pengaduan. Kemudian register konsultasi dan pengaduan, ada buku register. Kemudian publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan, poster, spanduk, leaflet, buku, dokumen, bahan lain, bahan cetak lain. Yang bisa dilihat terkait dengan informasi ini. Ya, ada contoh ruang konsultasi dan pengaduan. Ya, ini juga ada kotak saran. Foto media konsultasi dan pengaduan tersedia SK petugas khusus. Ya, selanjutnya tersedia sarana media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Ya, penilaiannya masih 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tidak ada sarana dan petugas, yaitu nilai 0, nilai 1. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline menyatu dengan front office. Jadi pengaduannya misalnya saya contohkan misalnya di luar sana di depan kayak biro organisasi ada front office di sana. Kalau pengaduannya menyatu di situ berarti hanya nilai 1. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline namun terpisah dengan front office. Jika terpisah atau ada tempat tapi terpisah, yaitu nilai 2. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline menyatu satu dengan front office dan tersedia secara online. Ya, ada pengaduan online, itu sudah bisa nilai 3. Kemudian nilai 4, terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline terpisah dari front office serta tersedia secara online. Ya, ini sudah terpisah dan juga tersedia secara online, maka itu nilai 4. Nilai 5, terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline, terpisah dari front office, dan terhubung dengan span lapor. Ya, ini span lapor ini sistem yang terhubung dengan Kementerian PAN-RB, terhubung dengan kantor staf presiden dan Ombudsman RI. Ya. Bukti dukung adalah foto media konsultasi pengaduan. Bukti dukung keterhubungan lapor diambil dari tampilan login admin. Ya, lanjut. Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan atau pengaduan. Ya. Ini akuntabilitas hasil konsultasi dan pengaduan. Tidak ada dokumentasi, ya sama dengan 0. Kemudian nilai 1, terdapat dokumentasi yang diarsipkan. Nilai 2, terdapat dokumentasi yang diarsipkan dan dituangkan dalam laporan. 3, terdapat dokumentasi yang diarsipkan, dituangkan dalam laporan dan dilakukan monep. 4, terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam laporan dan dilakukan monep dan ditindaklanjuti. 5, terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dilakukan monep, ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Ya, itu nilai maksudnya kalau dipublikasikan juga. Ya, bukti dukunnya adalah screenshot bukti pengaduan. Jika tidak terdapat pengaduan melalui span lapor, sarana ini dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan konsultasi pengaduan secara manual. Indikator tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. Tidak ada konsultasi atau pengaduan yang ditindaklanjuti sama dengan 0. Ini juga menjadi masalah kadang kalau misalnya tidak ada pengaduan, ini tidak ada yang mengadu. Ya, ini nanti diadu oleh tim evaluasi kalau ada yang mengadu, artinya ada tempat pengaduan, tapi tidak ada yang mengadu. Ini karena terus terang kami banyak temukan di kabupaten kami mengevaluasi tidak ada tempat pengaduan, tapi tidak ada yang mengadu, tidak ada pengaduan. Ya. Tidak ada konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti. Kenapa tidak ada ditindaklanjuti? Karena tidak ada pengaduan. Ya,
ini pasti akan komunikasikan dengan Kementerian PAN RB kalau yang seperti ini, karena tidak mungkin ada yang tidak ada nilainya kalau tidak ada pengaduan. Artinya kalau padahal masih dua kemungkinan di, di kami melakukan evaluasi di Polres, semua empat Polres di kabupaten, di pelayanan SIM dan SKCK, semua tidak ada pengaduan. Kenapa tidak ada pengaduan? Takut orang mengadu, malah masukkan pengaduan. Jadi itu juga artinya atau misalnya masyarakat memang tidak tahu kalau boleh melakukan pengaduan di situ. Ya, kami biasa kayak di pelayanan SIM ke Polres. Kenapa tidak ada pengaduan? Kami sudah siapkan tempat pengaduan, tapi tidak ada masyarakat yang mau memasukkan pengaduan. Ya, untuk ini jadi kalau misalnya tetap kami sampaikan, jadi kalau 50 kecil dari 50% konsultasi dan pengaduan ditindaklanjuti hingga selesai dan tidak menggunakan span lapor, itu nilai 1. Jika besar atau sama dengan 50% konsultasi atau pengaduan ditindaklanjuti hingga selesai dan tidak menggunakan span lapor. Nilai 3 besar dari 50%, di atas 50%, konsultasi pengaduan yang masuk ke span lapor dan ditindaklanjuti hingga selesai. Kemudian 50% sampai 90% konsultasi atau pengaduan yang masuk ke span lapor dan ditindaklanjuti hingga selesai. Kemudian di atas 90 sama dengan atau di atas 90% konsultasi atau pengaduan yang masuk ke span lapor dan ditindaklanjuti hingga selesai. Ya, bukti dukunnya foto media rekap tidak lanjut konsultasi pengaduan. Jika tidak terdapat pengaduan melalui span lapor, sarana ini dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan konsultasi pengaduan secara manual guna mempermudah rekap konsultasi dan pengaduan dan pemenuhan indikator nomor 28. Ya, yang terkait dengan ini nanti kami juga akan tetap berkonsultasi dengan Kementerian PAN RB. Ya, ini yang selanjutnya pada aspek ke-6 terkait dengan aspek inovasi. Ada 2 indikator di sini. Jadi yang kami temukan pada evaluasi pelayanan publik yang lalu, yang sering ada inovasinya, inovasi pelayanan misalnya di rumah sakit, ada inovasi pelayanan, tapi terkadang ini juga tidak berkelanjutan. Ya. Kemudian inovasi pelayanan publik di PTSP juga terkait. Jadi kemudian di sini nantinya karena ini hampir semua baru ini untuk evaluasi untuk 2023. Jadi inovasi apa saja yang terkait dengan pelayanan atau inovasi apa saja yang terkait dengan perangkat daerahnya itu bisa disampaikan nanti ke tim evaluasi. Ya, yang pertama indikatornya adalah penciptaan inovasi pelayanan publik, kemudian sumber daya mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Aspek perhitungannya di sini ada 12%. Ya. Pertama, penciptaan inovasi. Ya, kembali lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tidak tersedia inovasi sama dengan 0. Ya, itu tertulis ya. Kemudian belum ada inovasi, masih dalam proses pembelajaran berinovasi, ya nilai 1. Sudah ada inovasi namun kurang dari 1 tahun, itu nilai 2. Kemudian nilai 3 sudah ada inovasi lebih dari 1 tahun namun belum disertakan dalam kompetisi level apapun. Nilai 4 sudah ada inovasi lebih dari 1 tahun, sudah diikut sertakan dalam kompetisi level apapun. Kemudian nilai 5, inovasi yang dilaksanakan sudah mendapat prestasi pada level apapun. Ya, bukti dukung
foto bentuk inovasi. Ya, ada penghargaan atau proses inovasi itu. Ya, itu bukti dokumen yang penciptaan inovasi. Ya, kemudian ya selanjutnya sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Ya, 012345 belum ada sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi. Satu, sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk rancangan payung hukum. Ya, ada inovasi misalnya di rumah sakit ada pasien misalnya. Ya, ada SK-nya berarti sudah bisa nilai 1. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum, itu yang nilai 2 ya. Kemudian nilai 3, sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan satu kondisi lain. Nilai 4, sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan 2 kondisi lain. 5, sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan 3 kondisi lain. Ini kondisi inovasi yang dimaksud. Pertama, anggaran yang mendukung, dokumen penganggaran. Kedua, sarana dan prasarana, foto sarana prasarana pendukung inovasi. 3, sumber daya yang mendukung sumber daya manusia, SK, apakah perorangan atau tim dalam yang menginisiasi penciptaan inovasi. Ya, terkait dengan inovasi di sini. Jadi ada 30 indikator evaluasi pelayanan publik yang akan yang menjadi pedoman dalam penilaian tim evaluasi. Ya, mulai dari tadi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, SIPP, konsultasi dan pengaduan, yang kemudian inovasi. Ya, insya Allah untuk teman-teman tim evaluasi akan turun, akan langsung ke perangkat daerah khusus untuk rumah sakit, kemudian dinas sosial dan Samsat Majene yang untuk tahun ini BPKPD ya memberikan tugas kepada Samsat Majene untuk dievaluasi dan hasilnya akan diinformasikan ke Kementerian Pan-RB. Kalau sekedar informasi bahwa 2022 Samsat Mamuju mendapatkan nilai 3,14. Begitu juga di 2021, jadi tidak ada kenaikan. Ya, itu juga tidak ada penurunan. 3,4 yaitu baik dengan catatan. Ya, B-. Ya, kemudian untuk PTSP itu masih lebih tinggi, ya B itu 3,83. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya timeline bisa dilihat timelinenya ya langsung pada timelinenya yakni ya kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja mandiri ya 2023 untuk pemantauan ini 31 Juli 2023 ya kegiatannya pengisian formulir pemantauan hasil tahun 2022 karena ada rekomendasi, jadi rekomendasi yang progres rekomendasi mana saja yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum. Ya kemudian untuk evaluasi mandiri, ya ini masih pada pra evaluasi. Jadi untuk tanggal 16 Mei nantinya kami juga di Biro Organisasi akan expose hasil pra evaluasi baik untuk 3
lokus di provinsi dan kabupaten, 3 lokus di 6 kabupaten. Kemudian masih April Juni ini bulan Mei ini masih pada tataran tahap pembinaan. Insya Allah pada kemudian evaluator akan turun langsung di dalam mengevaluasi pada apakah bulan Juni atau bulan Juli nantinya. Ya, kemudian pada akhirnya hasilnya sesuai dengan yang disampaikan Kementerian Pan-RB. Ya, kalau tahun lalu itu cepat, bulan Desember sudah selesai semuanya. Mungkin terkait dengan evaluasi ini yang kami informasikan mulai dari tahap-tahap pertama evaluasi, indikator-indikator evaluasi diambil dari 6 aspek evaluasi. Mungkin di sini ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan atau hal yang dipertanyakan, kami persilakan. Yang pertama dulu yang secara luring dari dinas sosial. Ya, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPD yang sempat hadir dan perwakilan serta penyelenggara acara pada hari ini. Sebelum masuk Pak di pembahasan kita terkait dengan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi kembali terkait dengan penilaian pra kemarin yang terakhir tanggal 31 Juli. Dinas sosial itu pas tanggal 31 baru kami masukkan data formulir pra PEK P3 Mandiri Provinsi Sulawesi Barat. Saya kira itu sudah masuk Pak, karena kami punya jejak digital. Kami juga sudah konfirmasi ke grup. Yang kedua, terkait dengan aspek prinsip evaluasi ini, mohon timeline dan suplemen lain itu dibagikan, di-share kepada kami juga Pak, supaya menjadi persiapan di tanggal Mei Juni ya, 2023 Juni. Iya. Yang terakhir Pak, setelah pengalaman juga kemarin, karena kebetulan di Dinas Sosial juga menjadi sampel OPD untuk evaluasi Ombudsman. Nah, ternyata dalam pemenuhan beberapa aspek-aspek itu, baik dia sarana dan prasarana terutama, maupun pemenuhan proporsi SDM itu, ternyata kami jadi memakai skala prioritas. Karena kalau umpamanya kita mau punya ambisi untuk memenuhi secara universal, maka itu juga membutuhkan budget yang banyak Pak. Kira-kira itu kendala yang utama kalau kita ingin katakanlah agak lebih baik penilaian daripada Menpan RB. Saya kira itu kami dari Dinas Sosial Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditampilkan itu yang kemarin hasil yang telah dikirim pra evaluasi dinas sosial. Ya, yang dinas sosial telah kirim ke Kemenpan, itu Kemenpan juga sudah sampaikan ke kami kembali yang telah dievaluasi hasilnya, karena itu akan diekspos kembali tanggal 16. Yang rendah karena itu pra evaluasi, yang rendah itu nanti kami itu hasil nantinya juga akan kami informasikan kembali ke lokus evaluasi, karena akan pasti dipertanyakan apa yang menjadi tantangannya itu.
bisa nanti sambil kan dulu yang karena ada Kementerian PAN RB sudah mengirim kembali ke kami nilai provinsi dan kabupaten yang di bisa di yang